Mendengar raungan Patriark Zongtian, Qin Yichan hanya tersenyum sedikit dan tidak mengambil hati. Mau menyiksaku? Qin Yichan berbalik dengan acuh tak acuh dan menghadapi Patriark Zongtian. Jika Anda mendorong saya terlalu keras, saya dapat membuat keluarga Zongtian Anda memiliki posisi di depan tuan kecil, dan saya juga dapat mengubah keluarga Zongtian menjadi kepala keluarga. Kedua pasang mata saling memandang, dan kemarahan di hati Patriark Zongtian berangsur-angsur meningkat. Jelas merupakan bawahan paling sulit yang pernah dilihatnya. Perasaan tak terduga ini membuat Patriark Zongtian gelisah. Saya tidak yakin berapa banyak orang yang bekerja dengan Anda sekarang. Saya ingin mempertimbangkan kepentingan keluarga Zongtian. Melihat mata Qin Yichan yang tidak tahu malu, orang pertama yang mengakui kepengecutannya sebenarnya adalah Patriark Zongtian. Setelah dia meninggalkan menara langit, dia tiba-tiba terbangun di dalam hatinya. Sebelumnya, saya menyaring orang-orang di menara, dan kemudian saya pergi. Bukankah hanya ada satu, yang tersisa di seluruh menara? Mungkinkah dia memiliki beberapa cara untuk mendapatkan informasi penting dari mayat Liu Xuang? Ketika pikiran ini keluar, Patriark Zongtian segera panik. Itu adalah kesempatan baginya untuk membuat keluarga Zongtian bangkit sepenuhnya. Hampir segera setelah ide itu lahir, dia berbalik dan kembali ke menara langit, dan kebetulan melihat Qin Yichan berdiri dari tubuh Liu Xuang. Dia juga dengan jelas melihat aura yang berangsur-angsur menghilang dari tangan, Dia yakin bahwa itu bukanlah kekuatan di dunia ini. Itu bukan milik kabut hitam. Itu bukan milik kekuatan iman, dan itu bukan milik dewa manapun. Teriak. Namun, setelah dimarahi, ketika dia melihat tatapan tegas Qin Yichan, Patriark Zongtian membujuk. Dia ketakutan, takut bahwa pengembaraan itu akan membocorkan informasi rahasia yang dibawa Liu Xuang kembali. Ini tentang rencana besar kebangkitan keluarga Zongtian. Ketegasan di wajahnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh senyum yang hampir menyanjung. Apakah kamu menemukan sesuatu di mayat ini? Qin Yichan mendengus pelan dan memegang kepala Liu Xuang dengan santai. Jiwa biru pucat muncul di telapak tangannya. Qin Yichan berjalan ke sisi Chang Le dan menekan jiwa itu ke tubuh Chang Le. Tidak lama kemudian, Chang Le terbatuk ringan. Ini dia. Tetapi ketika dia melihat wajah Qin Yichan dengan jelas, dia terkejut. Orang ini yang tidak sekuat dirinya, tetapi menekan dirinya sendiri di mana-mana, membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Segera berbalik dan melompat ke sisi lain, mencoba menjauh dari Qin Yichan. Qin Yichan menarik tangannya dengan ringan, dan berjalan menuju Patriark Zongtian tanpa mengubah wajahnya. Langkah kakinya selalu lembut sampai saat dia bersinggungan dengan Patriark Zongtian. Kau melanggar janjimu. 4 kata sederhana itu mengejutkan Patriark Zongtian. Tiba-tiba, Patriark Zongtian memikirkan sebuah kemungkinan. Artinya, tidak ingin memberitahu semua orang tentang metodenya. Jadi Anda akan menolak semua orang dan menciptakan lingkungan yang terpisah. Selain itu, tindakan Qin Yichan sebelumnya untuk menyelamatkan Chang Le membuatnya lebih yakin dengan tebakannya. Dia dengan cepat mengikuti di belakang Qin Yichan. Kak, apakah aku tidak khawatir dengan rencana keluarga Chang Le? Meskipun tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu sekarang, kamu harus percaya padaku. Setelah masalah ini selesai, itu hanya akan menguntungkanmu dan aku, bukan membahayakan. Qin Yichan tidak menjawab. Meskipun beberapa informasi penting di pihak Patriark Zongtian telah diperoleh, tidak perlu berhenti. Anda juga harus menemukan kesempatan untuk mengurus beberapa masalah sepele Anda sendiri di rumah Zongtian. Berhenti, Qin Yichan memandang Patriark Zongtian. Kepala keluarga, mengikuti klan seperti ini akan kehilangan identitas terhormatmu. Meninggalkan kata-kata ini, Qin Yichan akhirnya menyingkirkan pengejaran Patriark Zongtian dan kembali ke halamannya. Dengan memunggungi Patriark Chang Le, Qin Yichan menghela nafas lega. Untung kamu bersemangat. Jika respons pada saat itu sedikit lebih lambat, mungkin itu akan ditemukan. Memikirkan adegan pada waktu itu, Qin Yichan takut untuk sementara waktu. Sebelum Qin Yichan memasuki halaman, dia melihat pelayan kecil itu. Dia mengangkat lengan putihnya yang seperti teratai dan melambaikannya ke arah Qin Yichan di langit. Nah, aku di sini. Melihat gadis kecil yang tidak bersalah ini lagi, Qin Yichan tersenyum sedikit dan jatuh ke halaman. Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis kecil itu. Saya melihat sekeliling, halaman yang bersih rapi, dan tidak ada perabotan yang berantakan. Tampaknya ketika dia pergi, gadis kecil ini tidak membuang waktu untuk mengurus tempat ini. Dipuji dengan santai. Yah, itu cukup bagus. Mata gadis kecil itu tiba-tiba menyala, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak berani terlalu lancang, dan pergi membuat teh dengan ekspresi gembira. Tuan, ada seorang pria bernama Zhang Yun yang telah menunggumu di sini selama beberapa hari. Qin Yichan mengambil cangkir teh dan memikirkannya. Yah, kami bertemu di alam rahasia, dan kami dulu memiliki sedikit persahabatan. Gadis kecil itu menundukkan kepalanya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tuan muda,
Siapa lagi yang dia kenal? Atau aku akan salah paham lagi dan kehilangan wajah putranya. Meskipun dia mengucapkan kata-kata permintaan maaf, mata pelayan kecil itu dengan jelas mengungkapkan pikirannya. Melayani di sisi putra, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa yang dikenal putranya. Dia hampir mengusir teman putranya, dan merasa sedikit bersalah di hatinya. Qin Yichan tersenyum bebas dan mengangguk di kepala pelayan kecil itu. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan memberitahumu karena aku baru mengingatnya setelah aku bertemu, dan waktu di antaranya agak lama. Setelah berbicara, Qin Yichan tertegun di tempat. Dia melihat tangannya dan mengingat pengalamannya dengan Chen Liuxiang di luar dunia rahasia hari ini. Pada saat itu, dia juga mengulurkan tangannya seperti ini. Demi adikmu dan adikmu, kali ini aku tidak akan menusukmu di kepala. Qin Yichan tiba-tiba disambar petir. Dia mengerti mengapa sikap Chen Liuxiang terhadap si begitu istimewa. Bukankah itu yang Anda lakukan tepat di depan Anda? Jenis memanjakan yang hanya dimiliki oleh tuan dan pelayan. Ketika saya memikirkan gadis kecil yang ingin mendekat, tetapi selalu menjaga jarak terakhir, ketika dia menghadapi kepura-puran yang dia pura-pura. Qin Yichan tersenyum pahit di dalam hatinya. Menarik tangannya, Qin Yichan duduk. Saya pernah mencambuk kuda yang terkenal karena mabuk, karena takut menjadi kecantikan yang bersemangat dan lelah. Qin Yichan tiba-tiba tersenyum dan menatap ke langit. Kamu benar-benar bebek Mandarin pekerja keras, tidak heran kamu setuju dengan puisi ini. Hanya karena statusnya yang rendah hati, dia tidak akan pernah bisa sejajar dengan Chen Liuxiang, dan hanya bisa menjadi bawahan. Tapi dia sangat menyukainya, jadi dia meminjam kalimat ini untuk mengingatkan dirinya sendiri untuk menjaga jarak tertentu dari Chen Liuxiang. Tidak ada tempat untuk melampiaskan perasaan ini, dan sebagian jatuh pada gadis kecil itu. Qin Yichan melihat tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Panggil Zhang Yun, aku ingin mengajarinya sesuatu. Sebelum pelayan kecil itu pergi, Zhang Yun, yang telah lama mengetahui bahwa Qin Yichan telah kembali ke halaman, telah menguping di luar. Ketika Qin Yichan mengatakan ini, dia muncul di depan Qin Yichan hampir seketika. Juga minta Kakashi untuk mengajariku metode kultivasi. Selama instruksi Kakashi, aku akan melakukannya dengan benar.